mendengarkan mengupas tuntas bicara soal pemilu damai dan juga gembira. Langsung saja tanpa bertele-tele, kita akan mengundang 3 orang narasumber. Yang pertama bersama dengan Bapak Arief Buhyan, Komisioner KPU Kalimantan Selatan untuk duduk di kursi dingin, Pak ya. Silahkan. Kemudian yang kedua bersama dengan Bapak Aris Bardiodo selaku Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Silahkan duduk, Pak. Dan yang terakhir dari akademisi yakni Bapak Dr. Muhammad Effendi SHMH. Silahkan duduk Pak di kursi dingin. Karena memang kalau kita bicara tensi politik agak susah juga begitu ya. Biar kita dingin-dinginkan seperti cuaca saat ini. Seperti kita ketahui, pemirsa di rumah dan juga rekan-rekan partai politik, kita akan bicara soal pemilu damai dan gembira. Memang kata damai dan gembira ini enak didengar begitu ya. Di mana-mana orang pengen damai, ada deklarasi damai untuk menyamakan persepsi antara penyelenggara, antara peserta, antara masyarakat. Tapi fakta di lapangan, Pak, tidak semudah itu. Ada yang namanya adu pendapat, serang di media sosial, ada buzzer. Nah, untuk itu pertanyaan saya yang pertama, khususnya kepada Ketua Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan, seperti apa memaknai dari pemilu damai dan gembira? Silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan juga salam dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan karena pada saat bersamaan beliau harus menghadiri satu kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi alhamdulillah hari ini Ulun diminta untuk bisa mengisi dan hadir pada kegiatan hari ini terkait tema pemilu damai dan bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai dengan hari ini tahapan rangkaian pemilu ini kita sudah memasuki tahapan yang mendekati dengan hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Dan saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan kampanye, yang mana sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 yang akan datang. Jadi durasi waktu kampanye ini adalah selama 75 hari dan ini saat ini kita beserta dengan para penyelenggara pemilu, Bawaslu dan juga DKPP di tingkat pusat. Juga kita mengajak seluruh peserta pemilu, partai politik untuk sama-sama melaksanakan seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemilu ini secara damai dan lancar lah. Jadi salah satunya alhamdulillah saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan dengan segala dinamikanya, pelaksanaan setiap rangkaian tahapan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan damai. Dan kita berharap tahapan ini dan suasana ini dapat terus berlanjut sampai dengan nanti hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Kami berterima kasih dengan seluruh stakeholder, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga peserta pemilu, dan kami juga bersama Bawaslu mengawal seluruh rangkaian tahapan ini sedemikian rupa lah dengan segala macam dinamikanya. Namun alhamdulillah kondisinya di Provinsi Kalimantan Selatan sangat kondusif. Dan juga dengan pihak pengamanan lah, TNI dan Polri, kami juga selalu berkoordinasi dan alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruh rangkaian tahapan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dapat terlaksana dengan baik dan damai. Baik, sepertinya belum terjawab begitu pemaknaan Pak dari pemilu damai dan gembira. Seperti yang disebutkan banyak sekali masalah di belakangnya begitu. Apalagi kan Kalimantan Selatan juga salah satu yang masuk urutan kelima dalam kerawanan di media sosial begitu. Silakan Pak. Seperti yang memaknai tema kita pada hari ini. Lah. Jadi memang kami memaknainya pemilu damai adalah pemilu yang dapat terlaksana secara aman dan lancar. Jadi dengan semua rangkaian tahapan yang hari ini sudah terlaksana, di mana kami sebagai penyelenggara teknis pemilu lah berusaha untuk bisa mendekatkan diri dengan peserta pemilu. Kita sama-sama berkoordinasi, kita membangun komunikasi yang baik. Apabila ada setiap tahapan yang memang diperlukan untuk kita bisa bekerja sama, maka kita akan saling berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga seluruh rangkaian tahapan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Memang Ulun mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwasanya pemilu ini adalah ajang konflik yang dilegalkan. Jadi kata konflik ini memang memancing adanya sifatnya pertikaian lah, namun ini dilegalkan secara undang-undang karena memang disinilah ajangnya untuk bisa sama-sama meraih kekuasaan lah. Namun ini dilegalkan dengan apa? Dengan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang kita bikin, di mana kita mewajibkan apakah itu penyelenggara, kemudian peserta, mentaati dan menjalankan semua peraturan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Sehingga kita harapannya Jadi memang kita berusaha mentaati peraturan perundang-undangan ini supaya pemilunya dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau dari akademisi, mungkin agak berbeda ya Pak ya, pemilu damai, apalagi juga melibatkan dengan sivitas akademika. Kalau lihat juga dulu ketika kampanye semua orang dikumpulkan dengan seragam lain-lain begitu Bu ya, dengan warna yang berbeda. Tapi sekarang kampanye bisa dilakukan katakanlah dengan diskusi di sivitas akademika dan lain sebagainya. Seperti apa Pak kalau kita kaitkan dengan pemilu damai dan gembira sisi akademisi? Baik, makna damai dan gembira itu tidak harus ditafsirkan, tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi yang keras. Damai itu artinya kita semua mengikuti pemilu dengan mengikuti rambu-rambu. Bergembira artinya masyarakat tidak merasa ada beban dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Nah, cuma kalau kita ingin melaksanakan pemilu secara damai, secara gembira, ada prasyarat-prasyarat yang harus diikuti. Kalau prasyarat ini tidak ada di lapangan, maka kegiatan pemilu yang ingin kita inginkan damai dan bergembira itu mungkin akan terganggu. Prasyarat itu antara lain, kita harus mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik mereka untuk melaksanakan hak-hak konstitusional tanpa merasa ada godaan-godaan, tanpa merasa ada gangguan-gangguan. Yang kedua, semua elemen masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu betul-betul memiliki tujuan yang sama, bersikap netral yang sama, supaya masyarakat melihat bahwa ini memang pemilu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional. KPU, Bawaslu, DKP sebagai institusi yang diberi tugas penyelenggara pemilu diharapkan kan bekerja secara profesional, independen dengan penuh integritas. Pemerintah sebagai fasilitator juga harus bersikap sama, netralitasnya harus kelihatan. Partai politik juga harus fair dalam mengikuti rambu-rambu yang ada. Nah, LSM, civil society harus mendorong agar semuanya berjalan baik. Kalau komponen-komponen ini ternyata di lapangan tidak melaksanakan tugas secara baik, maka pemilu yang ingin damai, pemilu yang ingin gembira itu akan terganggu nanti. Akan terganggu. Kalau pemerintah tidak netral, itu mengganggu yang lain. Aparat hukum kalau bertindaknya tidak netral, tidak fair, akan dikritik yang lain. Dan ini embrio untuk mengganggu hal-hal yang akan mengganggu kedamaian dan kegembiraan pemilu. Nah, bagaimana kita membuat suasana seperti itu agar kondusif? Kalau suasana itu tidak kita bangun, saya khawatir pemilu kita akan banyak masalah-masalah itu. Terlebih lagi nanti kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara akan turun, itu juga lebih berbahaya. Nah, bagaimana kita menjaga itu? Itu kira-kira prasyarat-prasyarat yang perlu kita lakukan. Netralitas terhadap rambu-rambu ya, iya. Ya. Karena semuanya ini, nanti saya juga akan menanyakan balik kepada partai politik seperti apa menanggapi statement dari akademisi ini. Kita akan mendengarkan langsung dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan seperti apa memaknai pemilu damai dan juga gembira. Sebenarnya kalau pemilu damai ini kan secara menyeluruh ya, se-Republik Indonesia, tapi pemilu gembira ditambahkan untuk Kalimantan Selatan. Silakan. Banyak caleg yang meramaikan kontestasi itu dengan sistem proporsional terbuka, maka kontestasi tidak lagi peserta pemilu dalam hal ini partai politik, tapi udah caleg yang berkontestasi bahkan di internal sendiri. Maka kata damai tadi harus menjadi kata kunci supaya jangan sampai kontestasi itu mengakibatkan warga negara, rakyat itu menjadi berkonflik. Gembira karena ini saatnya lah kita memberikan suara, saatnya kita mengevaluasi, saatnya kita berpartisipasi, dan juga bagi elemen-elemen negara, elemen-elemen yang lain, masyarakat, LSM dan segala macam, berpartisipasi untuk menjaga pemilu ini agar tidak diwarnai dengan kecurangan, agar tidak diwarnai dengan manipulasi, agar tidak diwarnai dengan intimidasi, agar tidak diwarnai dengan keterlibatan pihak-pihak yang harusnya bersikap netral. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di pasal 280 kampanye itu sudah diatur bahwa salah satunya tidak boleh menghina, menghasut atau ujaran kebencian lah bahasa kita itu
digunakan oleh pelaksana kampanye dalam materi kampanye. Kalau itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah pidana pemilu. Nah, itulah kenapa pemilu ini diatur secara rigid supaya damai tadi itu bisa kita wujudkan, mengantarkan proses pemilu itu sampai terpilih presiden, wakil presiden, partai politik, dan juga DPD yang berkontestasi. Jadi gembira itu bukan gembira yang rame-rame, hura-hura, bukan, tapi gembira karena saatnya lah ini bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih. Sekali lagi bahwa hak memilih itu adalah kemewahan di negara kita ini, karena dia dilayani, difasilitasi, dan ini sarana kedaulatan itu satu-satunya. Kalau yang lain kan perlu diundang segala macam partisipasi politik. Kalau ini dilayani, didata oleh kawan-kawan KPU, kemudian dimasukkan dalam daftar pemilih, kemudian diundang pada saat hari H nanti tanggal 14 Februari, difasilitasi betul agar sarana kedaulatan ini bisa digunakan. Seperti Pak Effendi sebutkan, harus netral semuanya begitu untuk menaati aturan. Saya akan melempar pertanyaan nih kepada 18 partai politik yang hadir. Boleh satu orang Pak untuk menjawab netralitasnya sendiri seperti apa, atau komitmen nyata begitu dari partai politik dengan adanya pemilu damai dan gembira. Silahkan Pak. Artinya bahwa sesuai namanya pemilu damai dan bergembira, maka saya melihat dari proses awal ini ya, pencalikan sampai saat ini, saya lihat itu ada kolaborasi yang bagus. Karena kalau kita melihat payung hukum nomor 7 2017, sebagaimana apa yang Prof. Effendi disampaikan tadi, di sini ada makna dari prinsip di situ ya. Ada pemerintah daerah, ada KPU, ada DKPP, ada Bawaslu juga terlibat juga dari masyarakat ya. Dalam perjalanan ini saya lihat sangat damai, kondusif di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun ada riak-riak yang kalau dibesar-besarkan bisa chaos juga, tapi ternyata bisa selesai gitu ya. Mungkin dari Bawaslu sudah merasakan itu, dari KPU juga sudah merasakan, tapi intinya selesai, tidak begitu chaos. Yang kedua juga, sebelum masa kampanye 28 itu sudah bertebaran Pak, baleho, spanduk dan lain sebagainya. Sekalipun kalau kita kritisi itu banyak pelanggaran-pelanggaran di sana, tapi damai-damai saja. Ya kan Pak Bawaslu ya kan? Misalnya belum dibolehkan masang nomor urut, tapi saya tidak ini kan, tapi saya kan mereview saja ini kan ya kan. Tapi sudah banyak bertebaran itu ya. Artinya bahwa ini damai-damai, kolaborasi itu bagus. Yang kedua indikatornya, pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan itu sudah bagus. Banyak baliho, spanduk bertumpuk-tumpuk di persimpangan jalan, di pinggir-pinggir jalan. Sampai detik ini saya lihat dari dulu sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menghancur-hancur, tidak ada masyarakat yang mencabut. Ini adalah keberhasilan juga dari penyelenggara-penyelenggara, dari KPU, dari pemerintah daerah, dari Bawaslu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ternyata ini gayung bersambut. Pemahaman masyarakat ini semakin meningkat setiap tahun, semakin kuat. Sehingga tidak ada gangguan-gangguan itu ya. Kalau misalnya contoh kita pasang baliho di sini, spanduk sini, besok pagi hilang, nanti pasang lagi besok hilang, ini namanya tidak kondusif. Ini bisa kita katakan yang istilah damai itu belum di sana. Ini saya lihat ini sudah ada peningkatan yang sangat bagus. Tinggal nanti bagaimana nanti apa yang dikatakan Prof. Effendi tadi, ada syarat. Sekalipun di dalam itu, dalam prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada pemilu yang jujur, adil,
punya efisiensi dan lain sebagainya. Ada 11 prinsip itu ya, kalau tidak salah itu ya. Nah, ini yang harus dijaga. Dijaga bagaimana menjaga ini jangan sampai ada intimidasi, tekanan-tekanan, sehingga kalau ini tidak terjaga maka masyarakat itu merasa tidak aman. Kalau merasa tidak aman maka berbahagianya tuh hilang, bergembiranya tuh hilang. Apa yang dikatakan Haris tadi dari Bawaslu itu ya. Nah, ini yang kita harapkan, damai dan bahagia. Tapi saya berpikir bolehlah kita ini kan untuk menanamkan pemahaman yang lebih tinggi kepada masyarakat, membuat magnetnya itu supaya kuat partisipasinya datang ke TPS itu misalnya diadakan semacam door prize, acara itu kan bergembira itu, atau ada acara-acara semacam hiburan ini kan, dan itu kan nggak jadi masalah. Yang namanya kan bergembira, ini kan bergembira itu bukan dimaknai hanya sebagai kedamaian dan terjaga dan sebagainya, tapi secara emosional, secara psikologis masyarakat pemilih itu perlu juga. Tadinya dia tidak mau datang untuk memilih, karena ada hiburan di sana dia datang, dan ini adalah magnet juga. Jadi intinya bahwa dari bingkai-bingkai yang kaitannya dengan ini, kita harus menghormati apa yang disampaikan Prof. Effendi tadi dari Bawaslu juga, dari KPU juga, bahwa kita harus tegak kepada apa yang diaturkan, apakah dalam Perpu PKPU, apakah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prinsip-prinsip pemilu itu harus kita jaga, harus kita junjung tinggi, dan harus kita maknai. Dan kalau memang ada hal-hal yang sifatnya ini ada ketidakadilan di sini dan sebagainya, maka ini harus kita inikan, kita fasilitasi untuk diinikan. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan untuk menjaga menuju ini, karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada pemerintah daerah, di situ unsur pemerintah daerah, ada pasal tersendiri. Artinya bahwa bagaimana nanti memberikan komunikasi baik dari Bawaslu dengan atau KPU kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini kan orang punya anggaran, baik di sektor-sektor dinas-dinas dan badan dan sebagainya. Bisa ya untuk sementara menuju 14 Februari ini janganlah dulu memasang-masang yang nyerempet-nyerempet, karena pesan-pesan baliho dengan menggunakan uang negara itu kan sebaiknya diinikan dulu, diurungkan dulu, nanti setelah 14 Februari itu baru dipasang, karena ini kaitan dengan ini, karena ini kan berbahaya juga, ini membuat juga kondusivitas kita nanti akan tidak terjaga. Banyak juga masyarakat yang kritis soal ini. Wah, ini misalnya contoh, sekalipun dikemas dengan pariwisata baliho ini, tapi nyerempet ada figur di situ. Nah, ini kan kita harapkan itu tidak terjadi, baliho itu. Dan setelah bulan Maret silakan, setelah bulan Februari silakan gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sambutan, sebenarnya jawaban begitu ya dari 3 narasumber kita. Kita jeda dulu, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Podium. Mulik bangsa teman, lawasnya unmahada yang meninggalkan kampung halaman kapal peruda. Yuka bulik pangdami, ulun basakit hati, yana ulun tangisi, karena sekira diri ulun marista. Yang datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi barang.